kemudian kita menafikan nggak mungkin gitu ya. Bahwa padi itu bisa tumbuh di luar tanah itu nggak mungkin. Mungkin nggak padi itu tumbuh di atas yang namanya keramik umpamanya. Kalau logika manusia, karena logika ini dibangun berdasarkan kebiasaan. Dibiasakan hukum yang berlaku secara berulang-ulang. Logika manusia pasti akan mengatakan tidak mungkin. Karena memang hampir kita mengatakan tidak terjadi. Tetapi dalam logika tauhid, iya mungkin. Ya, kalau Allah mengendaki. Makanya apa yang kita ucapkan, yang biasanya menggunakan logika akal ini jangan tembus. Ojo sampai itu sama dengan keyakinan logika akidah kita. Prinsip lah, gitu. Kalau saya bilang prinsip akidah kita. Karena dalam akidah itu kita meyakini sebab bagi Allah itu hanya pilihan. Pilihan itu jaiz. Apa namanya? Jaiz. Bukan keharusan. Apakah harus bahwa seorang anak itu lahir dari bapak dan ibu? Tidak harus. Paham ya? Apakah harus seorang manusia itu lahir dari seorang manusia? Tidak. Itu tauhid ya. Tapi kalau logika adiah, logika hukum kebiasaan atau logika hukum yang berlaku secara berulang-ulang pada pikiran manusia ya benar, enggak apa-apa gitu ya. Nah, keyakinan itu jangan sampai lalu kemudian apa istilahnya? Nembus atau keyakinan itu menghilangkan gitu ya, menafikan terhadap keyakinan yang bersifat tauhid uluhiyah tadi. Pada umumnya kalau orang sakit minum obat sembuh. Anda jangan bilang lakukan tidak mungkin kalau tidak minum obat itu sembuh. Kalau Allah menghendaki bisa, karena itu sifatnya apa? Jaiz. Tapi Allah tetap karena zat yang maha bijaksana, dalam hal kehidupan manusia ini, manusia diberikan yang namanya sebab yang bersifat berulang-ulang, karena itu lalu menjadi ilmu, gitu ya. Logika ilmu itu muncul karena adanya sebab yang apa? Berulang. Tapi sebab yang berulang-ulang ini bukan keharusan bagi Allah. Sekali lagi bukan apa? Keharusan. Tapi sifatnya apa tadi? Jaiz. Sehingga boleh kalau Allah menghendaki ada pilihan lain di luar dari kebiasaan yang berlaku. Itu maksudnya begitu. Dan supaya keyakinan kita ini tidak salah. Paham ya? Jadi kalau namanya apa agama ini akan hilang kalau maunya ada seorang, tidak lah gitu. Apalagi Allah itu punya sifat al-hadi, ar-razzaq, itu pasti akan ada. Paham ya? Akan berlaku sepanjang Allah dengan sifatnya itu untuk memberikan sesuatu. Jadi seringkali kita ini menafikan itu. Nah, ketika kita menafikan itu, lalu kemudian menjadikan diri kita menjadi begitu ringkih, begitu gampang putus asa, gampang untuk melihat seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar. Gitu ya. Sesuatu yang kita urai, karena ada problem, ada masalah, atau ada sesuatu, tidak mungkin ini bisa. Ya. Sekali lagi itu sampai batas logika, sunnatullah. Anda harus punya keyakinan masih ada logika tauhid di luar logika rasional kita ini, yang bisa kita tembus. Gitu ya. Yang bisa kita apa? Tembus. Kan banyak dong. Meskipun tidak banyak, itu sering kita dengar cerita betapa sesuatu yang tidak mungkin lalu menjadi mungkin. Ya contoh lah, secara politik umpamanya kalau dulu Orde Baru itu kayaknya nggak mungkin akan bisa tumbang. Orde Baru itu akan bisa kena reformasi itu kayak berat gitu kan. Hitungan logika politik hampir tidak. Kita berputus asa kan, sudah gitu kan. Tapi ketika Allah menghendaki bisa saja terjadi sesuatu yang. Nah, ini keyakinan itu menjadi kekuatan, gitu ya. Pada saat di mana logika kita ini buntu, maka yakinlah ada kemungkinan Allah akan memberikan pilihan lain. Kalau kita tidak meyakini itu, ya kita akan putus asa. Tapi dua hal tadi ini ya, logika sosial, logika sunnatullah, logika ilmu pengetahuan, itu yang berlaku berulang-ulang. Nah, itu yang kita ikuti, gitu ya. Tapi ini jangan apa? Menafikan, jangan menghilangkan terhadap keyakinan bahwa ini adalah sifatnya apa? Jaizun fi haqqihi ta'ala. Jadi kalau muncul itu ya mungkin saja.
Sehingga lalu tidak menjadi beban. Itu tidak menjadi apa? Beban dalam hidup kita ini. Minimal terurai gitu. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Oke ya. Summa awdahat. Ini terusannya. Ini surat yang dalam ayat apa? Dalam surat Al-Baqarah itu ayat-ayat yang diterangkan itu. Tadi juga menjelaskan tentang syukur atas nikmat Allah, di mana Allah memberikan hak, membolehkan kita untuk memanfaatkan terhadap at-thayyibat rizq. Ada rizki yang memang Allah memberikan kita untuk memanfaatkan itu. Bahkan pada kondisi yang darurat kita boleh memanfaatkan sesuatu yang mestinya dilarang ketika kondisi normal. Ya. Makanya kondisi hukum itu bisa bergeser. Ada hukum normal, namanya hukum azimah. Ada hukum ketika kondisi tidak normal. Namanya hukum rukhsah. Hukum apa? Rukhsah. Kalau yang pertama itu namanya azimah. Sehingga orang Islam itu ada kepastian hukum. Gitu ya. Tidak ada istilah sakar-karpu itu tidak ada. Tetap ada aturan hukum. Ya apa cuma mamanya kita tidak bisa makan, tidak bisa apa, tidak ada yang kita makan, kita akan mati kelaparan. Ini cuma ada bangkai ayam. Ya sudah, ada ketentuan hukum, boleh Anda makan itu, karena dalam kondisi darurat. Contohnya begitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu ada kepastian hukumnya, boleh, apa tidak boleh, itu ya, ada kepastian. Summa awdahat as-surat, kemudian menjelaskan apa as-surat, usulat tasyri' islami, prinsip-prinsip usul itu prinsip atau pokok-pokok perundang-undangan atau hukum dalam Islam lil mu'minina bihi fi nitaqil ibadah wal muamalah, dalam kaitan nitaq itu dalam kawasan, dalam area ibadah maupun dalam muamalah. Faya min iqamatis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana, tanpa bulan Ramadan, wa hajjal baiti lan haji man baitullah Ramadhana wa shaumi Ramadhana wa hajjil baiti wal jihadi fi sabilillah wa tandimi akhlaqil qital. Tandim itu artinya menata etika di dalam peperangan. Jadi perang itu marah, tapi itu harus ada etika. Tidak boleh lalu menghancurkan. Saena itu tidak boleh, ada namanya tandim. Ada etika di dalam peperangan. Ada batas-batas. Wa'timadil asyuril qamariyah, i'timad, berpegangan maring bulan-bulan al-qamariyah. Kalau kita hijriyah itu ya. Fitauqidid dini, ing dalam memberikan batas waktu. Fitauqid ing dalam memberikan batasan-batasan waktu, ad-dini kang bangsa agama. Ini dalam surat Al-Baqarah nanti dijelaskan. Wal infaqi fi sabilillah li'annahu wasilatun lil wiqayati minal halak. Li'annahu, karena sesungguhnya infak iku wasilatun. Wasilah lil wiqayati, untuk menjaga minal halak, saking perusahaan, wasiat, di dalamnya ada wasiat lil walidaini wal aqrabin. Wa bayani mustahiqil nafaqat, dan penjelasan yang berhak mendapatkan nafkah. Wa muamalatil yatama, muamalah berhubungan dengan anak-anak yatim. Wa mukhalatatihim, lan berkumpul maring yatama lil ma'isyati, di dalam kehidupan. Wa tanzimu su'unil usrati, lan mengatur kehidupan keluarga. Zawaji wa talaqi wa ridai wa radai, rada sak susuan. Wal iddati lan iddah, wal ila ilan ila. Ila itu sumpah ila. Sumpah tidak akan mengumpuli pada istrinya. Itu namanya ila. Apa namanya? Ila. Itu ada dalam surat Al-Baqarah itu. Wa adamil mu'akhadati wa adamil mu'akhadah biyaminil lahwi. Tidak melakukan, mu'akhadah itu melakukan biyaminil lahwi, kelawan sumpah yang tidak ada gunanya, yang bermain-main. Wa takhrimis sahur, wa takhrimis sihri, maksudnya ini ya. Wa takhrimis sihri, lan haramnya sihir. Tadi dalam surat Baqarah. Wa takhrimis sihri, lan haramnya sihir, santet, kalau Jawa santet dan sebagainya. Wal qatri, lan membunuh bi ghairi haqqin, lawan tanpa hak.
wa ijabil qisas lan wajibnya qisas fil qatl ing dalam pembunuhan, wa takhrim aqwali amal yatama bil batil. Dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang mengharapkan memakan harta manusia dengan cara yang batil, cara yang salah. Wa takhrimul khamri wal maisir wal riba, haramnya khamr wal maisir, judi, riba dan riba. Wa bayan nisa'i fil mahdi, menjelaskan posisi perempuan ketika haid. Wa fi ghairi makanil kharsi, lan ing dalem saliyane panggonane menanam, menandur, wa ijabun nasil, lan wajibnya nasal keturunan, ai fituburi ing dalam belakang. Fituburi ing dalam belakang, maksudnya yang akan melanjutkan kehidupan. Ini beberapa gambaran yang ada di dalam surat Al-Baqarah, surat terpanjangnya. Al-Baqarah ini surat apa? Terpanjang, hampir 270 sekian ayat itu. 80-an ayat itu. Mimfanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim na fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Allahumma salli ala Muhammad